Shalom, saudara. Warisan. Apa yang Anda pikirkan ketika saya berkata tentang warisan? Saya bisa pastikan banyak di antara saudara yang berpikir tentang harta, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Dan Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-29, 1 Raja-Raja pasal yang kedua, Mazmur 95 dan 2 Tesalonika pasal yang pertama. Daud meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kedudukan dan harta. Yaitu apa? Ilmu kehidupan. Dan kalau saudara mengikuti ilmu kehidupan ini, maka hidup saudara bukan saja berhasil, tapi juga kuat dan kokoh. Sebab banyak orang yang hidupnya hanya pernah berhasil, tapi cuma sebentar dan tidak lama. Makanya pernah, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan kepada saudara ilmu kehidupan agar hidup saudara berhasil, kuat, dan kokoh. Jadi bukan cuma sekedar pernah berhasil, tapi bertahan sampai bahkan ketika sudah dipanggil Tuhan, kondisi saudara tetap dalam keberhasilan, saudara. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, yang pertama dan kelima, nanti saudara baca sendiri, saudara. Nasihat pertama, nasihat kehidupan yang pertama di sini adalah begini: berlakulah sebagai laki-laki. Artinya apa? Ini bicara tentang tanggung jawab. Laki-laki itu identik dengan tanggung jawab, saudara. Artinya begini, hidup saudara itu adalah tanggung jawab saudara. Kebahagiaan saudara itu adalah tanggung jawab saudara. Damai sejahtera saudara itu adalah tanggung jawab saudara. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun kalau saudara tidak bahagia. Jangan pernah menyalahkan situasi kalau saudara gagal. Nah, kalau sampai hari ini saudara belum berhasil, jangan-jangan itu terjadi karena saudara tidak pernah mau menerima tanggung jawab yang besar. Saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan hal yang besar kalau saudara tidak berani mengambil tanggung jawab yang besar pula. Karena tidak ada hal yang besar yang datang dari tanggung jawab yang kecil. Kalau saudara mau kepercayaan yang besar, saudara juga harus siap dengan tanggung jawab yang besar. Kemudian yang kedua, nasihat kehidupan yang kedua adalah apa? Ikuti firman Tuhan. Rahasia kesuksesan Daud sebagai raja sampai dia matinya bukan karena dia paling cerdas, paling hebat strategi perangnya, juga paling berani sebagai raja. Enggak, saudara. Justru pada waktu takut dan menderita, Daud ini mencari Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Ini menjawab kenapa ada sebagian orang yang makin kuat di dalam Tuhan selama dalam penderitaan, tetapi ada orang yang lain yang gugur. Saudara mau berhasil dan kuat, ikuti firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, setia, saudara. Setia itu artinya sama dengan konsisten. Jadi hari ini kalau saudara mau berhasil dan kuat dan kokoh, konsisten dalam pekerjaan saudara. Apa yang saudara bangun, apa yang saudara rintis, setia di situ. Jangan cepat bosan dan cepat menyerah. Termasuk setia dan konsisten kepada Tuhan. Supaya apa? Janji Tuhan itu bisa saudara terima. Karena seringkali begini, saudara. Janji Tuhan itu ada di sini. Hidup saudara ada di sini. Untuk mencapai janji Tuhan, saudara harus melalui waktu dan perjalanan. Nah, seringkali sampai di sini orang menyerah. Nah, kalau saudara menyerah di sini, saudara tidak akan pernah bisa menerima janji Tuhan. Konsisten, setia sampai di sini, maka janji Tuhan akan saudara terima. Kemudian yang keempat, saudara, yaitu mengingat siapa yang pernah berjasa dalam hidup saudara. Ketika saudara mengingat orang yang berjasa dalam hidup saudara, secara tidak langsung, saudara sedang mengakui bahwa keberhasilan saudara ini karena ada orang-orang yang pernah menolong saudara. Dan ini akan membuat saudara tetap dalam keadaan rendah hati. Berterima kasihlah kepada mereka. Lakukan hal yang baik buat mereka yang pernah berjasa dalam hidup saudara. Bahkan kepada keluarga mereka. Sebab saudara tidak akan pernah bisa membalas jasa baik mereka. Enggak pernah, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak pernah tahu seberapa pengorbanan yang orang itu berikan kepada saudara pada waktu itu. Biar lebih jelas, saudara, ada sebuah cerita, mungkin saudara pernah dengar. Bill Gates, orang yang terkaya, tapi sebelum jadi kaya, dia masih miskin. Suatu saat dia ada di bandara, dia ingin baca koran, tapi dia nggak punya uang untuk membeli koran. Lalu ada tukang koran yang datang dan memberikan koran itu kepada dia. Dan itu terjadi beberapa kali, saudara. Dan ketika Bill Gates sudah menjadi kaya, dia cari pemuda itu, dan kemudian dia ketemu. Setelah ketemu dia berkata begini, kamu dulu berjasa kepada saya karena kamu telah memberikan koran gratis kepada saya. Sekarang saya sudah kaya, kamu perlu apa agar saya bisa membalas kebaikanmu? Lalu si tukang koran ini menjawab, saudara. Dia berkata begini, kamu tidak akan pernah bisa membalas kebaikanku karena aku memberi kamu pada waktu aku miskin, tetapi kamu memberikan kepadaku ketika kamu sudah jadi kaya. Di sini Bill Gates mengerti, saudara, ternyata ada orang yang lebih kaya daripada dia, yaitu si tukang koran. Hari ini, saudara, ingat baik-baik. Ada orang-orang yang telah menolong saudara, sekalipun dia dulunya tidak kaya ketika menolong saudara. Saudara tidak pernah tahu seberapa pengorbanan yang dia berikan kepada saudara pada waktu itu. Berbuat baik saja kepada mereka dan keluarganya. Karena saudara sekali lagi tidak pernah bisa membalas kebaikan mereka. Ilmu kehidupan agar saudara tetap kokoh, kuat,
dan berhasil. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara.